Sesungguhnya Fir'aun betul-betul ada, betul-betul memang ia termasuk orang-orang yang destruktif, perusak di muka bumi. Fir'aun di dalam Al-Quran diulang 74 kali, sedangkan Haman di dalam Al-Quran 6 kali sebagai menterinya Fir'aun. Kemudian Qarun di dalam Al-Quran 4 kali. Pertama, kami akan membahas tentang Fir'aun. Ideologi. Ideologi Fir'aun di surat Al-Qasas ayat 38, Fir'aun mengikrarkan faham monoteisme, Tuhan hanya satu, tetapi dirinya sendiri yang diproklamirkan sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Monoteisme, tapi dirinya sendiri yang diyakini sebagai Tuhan. Tetapi di waktu yang berbeda, Fir'aun berideologi politeisme. Di surat An-Nazi'at ayat 24 mengakui faham politeisme, adanya Tuhan lebih dari satu, tetapi dirinya adalah diproklamirkan sebagai Tuhan yang tertinggi. Sedangkan catatan pelanggaran Fir'aun, kedoliman Fir'aun diringkas dalam ayat 4 surat Qasas. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun berlaku merasa tinggi di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syia'an. Menjadikan rakyatnya, bangsanya, penduduk bumi cerai-berai, permusuhan, perang saudara. Ini yang disebutkan dengan disintegrasi. Fir'aun melakukan disintegrasi terhadap bangsanya sendiri. Wa ja'ala ahlaha syia'an. Menjadikan rakyatnya itu pecah menjadi beberapa golongan. Yang kemudian eksploitasi, yastad'ifu ta'ifatan minhum, mengeksploitasi dengan kekejaman terhadap sekelompok di antara rakyatnya, yakni Bani Israel. Yang ketiga adalah genosida, yaitu pembantian massal secara sistematis dan sengaja. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel etnis tertentu dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan dari Bani Israel. Ini adalah genosida. Maka Fir'aun disebut dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun betul-betul ada, betul-betul memang ia termasuk orang-orang yang destruktif, perusak di muka bumi. Ada disintegrasi, ada eksploitasi, ada genosida. Itu B. C. Fir'aun melakukan dehumanisasi terhadap lawan politiknya. Maka lawan politiknya ini didehumanisasi, dihilangkan citra baik kemanusiaannya sebagai teroris misalnya, sebagai radikal, sebagai pemberontak, sebagai mengancam negara, mengancam ideologi. Padahal Fir'aunnya sendiri yang merusak negaranya, yang merusak ideologinya, tapi lawannya adalah dianggap perusak negara, perusak ideologi, perusak keyakinan. Diisyaratkan dalam ayat 26 surat Ghafir. Wa qala Fir'aunu zaruni aqtul Musa. Dan Fir'aun berkata, kalian biarkanlah saya. Aqtul Musa, aku akan membunuh Musa. Waliyad'u rabbah, dan biarkan Musa minta tolong, berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sesungguhnya aku Fir'aun khawatir Musa mengganti agama kalian,
merubah ideologi kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau aku khawatir Musa akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Musa ini mengancam merubah agama, merubah keyakinan, merubah ideologi, mengancam stabilitas keamanan negara, mengancam politik negara, tapi dia sendiri yang merusak negara. Nah, ini ciri Fir'aun. Siapa saja yang bisa dianalogikan, bisa dikatakan neo Fir'aun, saya baca dalam kitab Mu'jamul A'lam wal Mawdu'at fil Qur'anil Karim karya Dr. Abdus Sabur Marzuq yang disebut dalam Al-Quran 74 kali. Di sini dijelaskan Dr. Abdus Sabur Marzuq mengatakan wa huwa fi zamanina laqabun likulli taghiyah mustabiddin. Fir'aun terminologi istilah di zaman kita sekarang ini sebagai julukan, sebutan, gelar likulli taghiyah, bagi semua pemimpin-pemimpin yang zalim dan penindas. Laqab wa huwa fi zamanina, pada zaman kita ini, zaman modern, zaman kontemporer, kata Dr. Abdus Sabur Marzuq mengatakan laqabun likulli taghiyah mustabiddin, sebagai julukan bagi pemimpin, bagi orang yang zalim, penindas, diktator, otoriter dan sebagainya. Ini jelas, ya. Jadi kalau ada pemimpin, siapapun yang pemimpin itu punya tipologi mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun, mulai dari kerancuan ideologinya, kemudian bahaya kerusakan ideologinya, politiknya, eksploitasi, genosida, dan disintegrasi dan sebagainya, maka itu Fir'aunisme. Nama Fir'aun sempat ramai dibicarakan di jagat media sosial setelah ada pernyataan yang disampaikan oleh Cek Nun yang menganalogikan Jokowi sebagai sosok Fir'aun. Seperti yang dilansir oleh suara.com, Cek Nun sebut Jokowi bak Fir'aun, Luhut bin Sarpanjaitan bak Haman. Suara Sumatera, penceramah sekaligus budayawan M.H. Ainun Najib alias Cek Nun kini menjadi sorotan publik. Ceramahnya menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bak Fir'aun dipermasalahkan banyak pihak. Tak hanya menyebut Jokowi seperti Fir'aun, ia pun menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan bak Haman. Dalam ceramahnya, Cek Nun juga menerangkan jika seluruh sistem di pemerintahan telah diambil alih oleh Jokowi dan Luhut. Tak sampai di situ, Cek Nun pun mengungkapkan bahwa Indonesia telah dikuasai oleh Korun, yakni pengusaha Antoni Salim. Negara kita sesempurna dicekal, dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua, dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun, ujar Cak Nun. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, ucap Cak Nun seperti dikutip melalui unggahan akun Twitter @kunromli pada Senin 16 Januari 2023. Pernyataan Cak Nun ini pun sontak saja menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, salah satunya oleh politikus Muhammad Guntur Romli alias Gus Romli. Melalui akun Twitternya @kunromli mengungkapkan jika Cak Nun seharusnya tidak melontarkan pernyataan yang dirasa menghina Jokowi, apalagi sampai menyebut Jokowi sebagai Fir'aun. Jika ada kekurangan Jokowi tidak sampai layak dihina seperti Fir'aun. Jika ada kelebihan M.H. Ainun Najib nggak sampai level Nabi Musa dan seberang seperti Nabi Harun, kata Gus Romli. Ia menyebut jika dengan pernyataan tersebut Cak Nun seperti sedang merendahkan dirinya sendiri. Hanya kesombongan dan ketakaburan yang mengatakan itu. Cak Nun sedang meninggikan Jokowi dan merendahkan dirinya sendiri, sambungnya.
Cuitan tokoh Nahdlatul Ulama NU ini pun menyita perhatian dari netizen. Netizen melontarkan beragam komentar atas cuitan ini. Sesuci apa dia sampai bisa menghakimi presiden yang dicintai rakyatnya dan mengangkat derajat bangsanya? Imbuh netizen lain. Sebenarnya MH Ainun Najib ini levelnya seperti Nabi apa? Sudah setara malaikat. Sesuci apa dia? Ujar netizen. Saya juga nggak suka ceramah-ceramah terlalu sombong seperti dirinya bersih suci, komentar netizen lainnya. Seperti itulah terkait dengan polemik soal nama Firaun setelah ada pernyataan yang disampaikan oleh Cak Nun yang menganalogikan Jokowi sebagai sosok Firaun. Ya demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.